Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur pada Allah yang masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa kita di hari ini. Ya, hari ke-6 ya, bagi yang mengawalinya hari Kamis, ya kan, mungkin hari ke-7 bagi yang mengawalinya hari Rabu. Salat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hadis yang seharusnya setelah zuhur kemarin ya, sesuai dengan waktu saya sampaikan sebelumnya, namun melihat situasi waktu zuhur itu jamnya jam ngantuk. Jadi mohon maaf, kita alihkan waktunya di waktu asar, setelah waktu asar menjelang waktu-waktu berbuka. Kajian hadis Subulus Salam ya, syarah dari Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan bahas bab al-birri was-silah. Ya, ada hadis al-birru wassilah, kebaikan dan silaturahim ya. Di sini kita bahas hadis keempat. Ini terkait dengan birrul walidain ya. Terkait dengan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Nah, ini bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang masih punya orang tua, maka kewajibannya selalu mendapatkan ridhonya. Kewajiban kita selalu mendapatkan ridhonya. Ya. Hadis keempat ini hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya ya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain akhrajahu Tirmidzi was sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, hadisnya pendek dan semoga Bapak Ibu saudara-saudara juga sudah menghafalnya, karena ini biasanya hadis-hadis yang disampaikan oleh ibu guru TK ya kepada peserta didiknya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah ya wa sukhtullah fi sukhtil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini ya, Abdullah anak Amr bin As. Amr bin As ini pernah jadi gubernur ya.
gubernur Mesir. Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, ya, dua orang sahabat, Abdullah dan anaknya Abdullah dan ayahnya Amr bin As. Biasanya kalau dalam hadis dua orang sahabat itu disebutkan radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ridha Allah, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, ya. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ya, hadis ini ditakhrij oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya. Baik, kita lihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini. Bagaimana beliau mensarahnya. Al-hadisu dalilun ala wujubi irda'il walidi liwalidayhi wa tahrimi iskhatihima. Ya. Fa innal ula fihi maradatillah wasani fihi sukhtuhu. Ini kata Ibnu Hibban. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau mensarah hadis ini dengan sebuah pernyataan begini. Hadis ini katanya merupakan dalil. Ya. Jadi hadis ini merupakan dalil atas wajibnya seorang anak mendapatkan keridhaan orang tuanya, ya, kedua orang tuanya, dan ya larangan mendapatkan kemurkaan keduanya, ya. Keridhaan kedua orang, katanya keridhaan orang tua itu keridhaan Allah, dan kemarahan, ya, kedurhakaan orang tua itu kedurhakaan Allah. Fa yuqaddimu ridahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifayah kama fi hadis Ibnu Umar. Lalu Ibnu Hajar mengatakan keridhaan kedua orang tua didahulukan mengerjakan perbuatan wajib yang sifatnya fardu kifayah. Jadi kalau ada perbuatan wajib tapi sifatnya fardu kifayah, ya, jadi maka keridhaan orang tua, mendapatkan keridhaan orang tua itu lebih diutamakan, lebih didahulukan, kata Ibnu Hajar, ya, berdasarkan hadis ini. Saya ulangi sekali lagi. Fa yuqaddimu ridahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifayah kama fi hadis Ibnu Umar. Didahulukan mendapatkan restu atau keridhaan keduanya dari mengerjakan apa-apa atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fardu kifayah. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fardu kifayah, sebagaimana disampaikan dalam hadis Ibnu Umar, annahu ja'a rajulun yasta'zinuhu sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa bihi ma fajahid akhrajahu Abu Daud min hadis Abi Sa'id, ya, fajahid, ya. Jadi hadis Ibnu Umar ini penjelasannya kepada kita bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, karena jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya manakala ada satu kelompok atau sekelompok orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Artinya itu kewajiban kolektif, ya. Fardu kifayah itu maksudnya kewajiban kolektif yang jika dikerjakan oleh sebagian orang,
maka gugur kewajiban semuanya, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Itu pula beratnya. Itu namanya kewajiban kolektif. Contohnya yang fardu kifayah itu juga itu menjawab salam saat kita beramai-ramai. Ya, menjawab salam itu salah seorang saja menjawabnya itu sudah cukup. Itu namanya fardu kifayah. Jadi ada seseorang yang datang ke Rasulullah laki-laki untuk minta izin berjihad. Maka Nabi bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Kata beliau, iya. Kata laki-laki tadi, ya. Maka Nabi berkata, fabihima fajahid. Maka pergi kepada keduanya, maka itulah jihadmu. Jadi mengurus orang tua itu, itulah jihadnya. Ya. Wa akhraja Abu Dawud min hadis Abi Sa'id. Abu Dawud dari hadis Abi Sa'id. Ya. Anna rajulan ya hajara ila Rasulullah sallallahu minal Yaman. Qala ya Rasulullah inni qad hajartu. Qala hal laka ahlum bil Yaman? Qala abawai. Qala uzina laka? Qala la. Qala farji fastazinhuma. Fa in uzina laka fajahid wa illa fabirhuma. Ya. Ada hadis juga disampaikan oleh Abu Daud dari hadis Abi Sa'id bahwa ada seorang laki-laki hijrah mendatangi Rasulullah SAW dari Yaman. Jadi ada seorang laki-laki hijrah mendatangi Rasulullah berasal dari Yaman. Maka dia berkata, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, saya hijrah. Inni qad hajartu, aku hijrah, sungguh aku hijrah. Maka Rasulullah berkata, hal laka ahlum bil Yaman, apakah kamu punya keluarga di Yaman? Jadi laki-laki itu ingin dekat dengan Rasulullah. Ya, dari Yaman dia datangi Rasulullah dan ia ingin dekat bersama Rasulullah. Rasulullah berkata, apakah kamu punya keluarga di Yaman? Faqala, ia menjawab, dua orang tua? Ya. Qala uzina laka, mereka mengizinkanmu ke sini, kata Nabi, ya kan? Qala la, beliau laki-laki tadi menjawab tidak. Rasulullah menjawab, farji', pulang. Fasta'zinhuma, minta izin pada keduanya. Jika keduanya mengizinkanmu, fajahid, maka berjuanglah, ikutlah berjihad. Wa illa fabirhuma, jika tidak, maka berbakti keduanya. Nah, ini dua hadis ini ya saling menguatkan satu sama lainnya, bahwa ya kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah lebih memilih seseorang berjihad, membantu orang tuanya, menolong orang tuanya daripada berjihad di jalan Allah. Apalagi kalau kemudian laki-laki itu menjadi tulang punggung satu-satunya bagi kedua orang tuanya, maka berbakti kepada orang tua lebih diutamakan daripada berjihad di jalan Allah. Ya kan, padahal berjihad itu juga mulia, tapi dibanding jihad bagi seseorang laki-laki yang menjadi tulang punggung orang tuanya, artinya kalau tidak kalau ketiadaan anaknya, orang tuanya tidak terurus, maka itu sangat lebih wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya ketimbang ikut berjihad.
Masya Allah. Ini penjelasan Rasulullah betapa pentingnya bagi kita itu berbakti kepada orang tua. Ya. Wa fi isnadihi mukhtalifun fihi wa kadzalika ghairu jihad minal wajibat. Ya. Dalam isnadnya ada yang ada isnad lain, maksudnya bukan hanya jihad saja, tapi seluruh kewajiban di luar jihad pun seperti itu. Dan itulah pandangan ulama-ulama seperti Husain, juga Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Faqalu, mereka berkata, ya ta'ayyanu tarkul jihad idza lam yardal abawani illa fardu ain kas-shalah fa innaha tuqaddam. Jadi ditentukan meninggalkan jihad itu jika tidak mendapatkan restu orang tua. Jadi artinya jihad ditinggalkan, ya, yang sifatnya fardu kifayah tadi, ya, didahulukan menolong mendapatkan keridhaan orang tua daripada berjihad. Itu pada kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Tapi untuk fardu ain kas-shalah fa innaha tuqaddam. Ya, untuk fardu ain seperti salat, ya, maka dia didahulukan. Itu menurut pandangan-pandangan ulama. Wa illam yarda biha al-abawaini bil ijma. Ya, dan meskipun kedua orang tua itu tidak ridho, kalau dia sifatnya yang fardu ain, ya, seperti salat, maka salat lebih didahulukan. Ini penjelasan bagi kita bagaimana pentingnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Bagi anak-anak, bagi orang-orang yang hidup di rantau meninggalkan orang tuanya, itu menjadi kewajiban terus untuk mengabari orang tuanya, ya, memberitahu orang tuanya, menyampaikan, menelepon orang tuanya, ya. Karena itu bagian dari baktinya, ya, pada orang tuanya. Masya Allah. Ya, berjihad saja harus ditinggalkan, ya, harus mendapat restu dari orang tua. Maka ini menjadi penting bagi kita, bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara yang ada di rantau, yang jauh dari orang tuanya, harus terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya. Wa dhahabal aktsaru ila annahu yajuzu fi'lu fardul kifayah wal mandub wa illam yardal abawaini ma lam yatadarrara fi dzalik bisababi faqdil waladi. Lalu ada pendapat yang mengatakan didahulukan fardu kifayah dan sunnah selama kedua orang tuanya tidak dalam kondisi membutuhkan, sangat membutuhkan, ya, atau membahayakan kedua orang tuanya akibat anaknya tidak ada di dekatnya. Nah, itu jadi kalau orang tuanya lagi kondisinya sehat-sehat, lagi tidak, atau ada yang lain yang menolongnya, sebagian ulama mengatakan mendahulukan fardu kifayah tadi, ya, jihad atau ibadah-ibadah sunnah. Nah, ini pandangan sebagian ulama, ya. Jadi semua ulama sepakat yang manakala orang tua itu membutuhkan pertolongan anaknya satu-satunya, ya, maka bagi anak menolong berbakti kepada orang tua itu lebih didahulukan daripada berjihad, daripada kewajiban-kewajiban fardu kifayah yang lainnya. Nah, ini luar biasa ini, ya. Ini apalagi, ya,
orang tuanya yang tua renta gitu ya, maksudnya sangat membutuhkan. Ini bisa dipahamkan, kita pahami pada anak-anak yang tinggal di rantau, yang tugasnya yang fardu kifayah sifatnya, seperti mengajar, ya kan. Kalau orang tuanya minta pulang, minta kembali berbakti kepada orang tuanya, maka itu harus dituruti. Atau orang tuanya sudah sangat sepuh, ya kan, butuh bantuan anaknya, maka anak itu wajib sifatnya untuk mendampingi orang tuanya atau meminta restu dari orang tuanya. Jika mereka tidak merestui ya keberadaan seorang anak itu di rantau dengan tugas mengajarnya ya di tempat yang lain misalnya, maka anak itu ya seorang anak lebih baik berbakti kepada orang tuanya. Wa hamalul ahadits 'alal mubalaghah fi haqqil walidaini wa annahu yattabi'udahuma ma lam yakun fi dzalika sukhtullah ta'ala ya. Mereka menafsirkan hadis-hadis itu atas hebatnya kewajiban berbakti kepada orang tua dan mengikuti keriduan keduanya ya. Jadi malam yakun fi dzalika sukhtullah. Jadi mengikuti ya mendapatkan keriduan orang tua itu, mengikuti kemauan orang tua itu selama di situ tidak ada kemurkaan Allah ya. Kama qala ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'rufa. Ini penjelasannya bahwa menuruti ya artinya batas kewajiban berbakti kepada orang tua itu selama keduanya tidak menyuruh, meminta seorang anak itu melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Okay. Qultu, Ibnu Hajar mengatakan al ayah innama hiya fima idza hamalahu ala sirki wa mislahu ghairuhu minal kabair. Ya, di ayat itu kata Ibnu Hajar itu kemungkinannya hanya pada batas-batasan yang berdampak kepada kesyirikan dan selainnya dari dosa besar. Artinya kalau orang tua itu menyuruh syirik atau melakukan dosa besar itu harus ditentang kata Ibnu Hajar. Jadi ayat tadi itu dalam hal-hal mensekutukan Tuhan dan perlakuan-perlakuan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dosa besar. Wa fihi dilalatun ala annahu la yuti'uhuma fi tarki fardil kifayah wal ain. Juga ada dalil yang mengatakan katanya tidak mematuhi keduanya, meninggalkan fardu kifayah dan fardu ain. Iya. Lakinnal ijma' khassasa fardu ain. Ya, namun pendapat mayoritas ulama itu dikhususkan pada yang sifatnya fardu ain. Artinya tidak harus menuruti keinginan atau permintaan orang tua atau berbakti kepada orang tua pada perintah-perintah Allah yang sifatnya fardu ain. Artinya perintah Allah yang didahulukan ketimbang orang tua dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fardu ain. Oke. Wa amma idza ta'aradu haqqul abi wa haqqul ummi. Ya, ini kasus baru. Seorang anak berbakti mendahulukan ayahnya apa ibunya, ya kan? Jika ada terjadi dua
kondisi, ya kan, seorang anak harus memilih berbakti kepada ayah atau ibunya, maka fahaqqul ummi muqaddamun, maka kewajiban kepada ibu lebih didahulukan ketimbang kepada ayah. Itu hadis Bukhari. Muqaddamun li hadis al-Bukhari, qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati. Siapa yang, ya Rasulullah, siapa yang aku dahulukan, siapa yang lebih berhak ya aku berbakti, siapa yang berhak aku berdahulukan berbuat baik ya atau berbakti kepadanya. Nabi menjawab ummuka salasa marrat. Nabi mengatakan ibumu, 3 kali Nabi mengatakan. Tsumma qala abuka, lalu ayahmu. Fa innahu dalun ala taqdimi ridal ummi ala ridal ab. Itu menjadi alasan atau dalil yang mendahulukan keridhaan ibu ketimbang seorang ayah. Artinya berbakti kepada ibu lebih diutamakan, lebih dahulukan ketimbang pada ayah. Jika terjadi 2 hal yang seperti tadi ya, artinya mungkin kondisi-kondisi tertentu ya. Ya. Qala Ibnu Battal mengatakan muqtadahu ayyakuna li ummi salas amsal ma lil ab. Ya. Ibnu Battal ya, ketentuannya bahwa ayyakuna lil ummi salas amsal, ya, padanannya kenapa 3 itu artinya kenapa ibu. Muqtadahu padanan itu ya itu berbanding lurus dengan peran ibu di dalam mengasuh mengasuh anaknya. Ya, qala wa kana dzalika li su'ubatil hamli tsumma al-wadi' tsumma ridha. Ya, karena ibu itu menanggung beban ya 3 siklus ya, 3 kondisi di mana dia harus mengurus anaknya dengan susah payah ya, dengan 3 tahapan. Makanya kenapa orang ibu didahulukan ummuka, karena ibu itu kata Ibnu Battal itu ya mengorbankan dirinya ya 3 siklus, 3 kondisi, yaitu ya pertama dia mengalami ya kesulitan, kesusahan saat hamil, saat mengandung anaknya. Itu pertama. Jadi ummuka yang pertama kata perintah Nabi tadi itu padanannya ya karena ibu itu mengandung anaknya ya 9 bulan. Lalu kemudian setelah mengandung menyusuinya. Ya, setelah mengandung itu melahirkannya, salah. Summal wada melahirkannya, summar ridha lalu menyusuinya. Jadi kata Nabi tadi salah, ummuka itu sepadan dengan pengorbanan ibu ya di 3 fase, di 3 tahapan pengorbanannya dalam membesarkan anaknya, mulai dari mengandungnya, melahirkannya dan menyusuinya. Itu fase-fase pengorbanan terberat bagi seorang ibu. Maka bakti anak itu didahulukan oleh Nabi tadi dengan ucapan ummuka itu ketimbang orang ayahnya. Qultu wa ilaihil isyarah biqauli ta'ala, kata Ibnu Hajar, ya begitulah isyarat firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan wa misluha hamluhu ummuhu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi pandangan-pandangan tadi didukung oleh firman-firman Allah ya, yang disebutkan wa wassaynal insana
kami wasiatkan kepada manusia agar dia berbakti biwalidayhi dengan ayahnya ihsan dengan baik. Amalat ummuhu, ibunya mengandungnya susah payah dan melahirkannya susah payah juga. Begitu juga firman Allah, ibunya mengandungnya ya dalam kondisi lemah gitu ya. Wahnan ala wahnin. Ya, dapatkan kesusahan. Qala al-Qadi Iyad berkata, zahabal jumhuru, ya mayoritas ulama berpendapat ila annal tufaddilu alal ab bil birri, bahwa ibu diutamakan di dalam berbaktinya seorang anak ketimbang ayahnya ya. Wa naqal Haris al-Muhasibi al-ijma' ala hada. Haris al-Muhasib ya kan menyimpulkan bahwa ini menjadi kesepakatan konsensus ulama-ulama. Wakhtalafu fil akhi wal jaddi min ahaqqi man ahaqqu bibirrin man ahaqqu bibirrihi minhuma. Kalau urusan ayah dengan ibu itu tadi para ulama itu sepakat atas bahwa mendahulukan kewajiban berbakti kepada ibu ketimbang ayah. Lalu mereka berpandangan siapa yang didahulukan, apakah saudara atau nenek atau kakek ya. Dalam berbakti ini kasus tertentu, misalnya ya saudara laki-lakinya sakit dan juga mungkin kakeknya sakit, butuh pertolongan dari anak tadi. Lalu siapa yang didahulukan? Nah, kata Qadi ini kata Qadi bin Iyad, Qadi al-Iyad, qala al-Qadi al-aksar al-jad. Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan dahulukan kakek. Ya. Wa jazzama bihi Syafi'iyah, imam mazhab Syafi'iyah menetapkan seperti itu. Wa yuqaddamu min man adalla bisababaini alamat adalla bisababin. Didahulukan yang ikatannya ya didasarkan pada dua sebab atas yang satu sebab ya kan mungkin ayah dengan kakek ya kayak gitu ya maksudnya itu ya. Jadi status kakek itu setara dengan status kakek itu adalah status kakek di situ ya status ayah tibanya ya. Tsummal kirabah min zawil rahim, lalu baru kirabat lain yang satu keluarga. Artinya ini dalam hal berbakti ya kepada keluarga. Urutannya begitu ya, kakek didahulukan daripada saudara yang begitu ya. Wa yuqaddimu minhuma al-maharim ala man laysa bimahramin summal asabiyah summal musaharah summal lula summal jar. Nah, ini urutan dalam berbakti kepada keluarga kerabat ya. Didahulukan yang satu yang sifatnya keturunan yang mahram ya, dibanding yang lain. Lalu yang hubungannya asobiyah, ini dalam istilah ilmu faraid ya. Lalu yang satu susuan, lalu yang satu ini kalau ada dulu di zaman dahulu ya ayah majikan ya, lalu tetangga. Nah, ini urutan berbaktinya seorang anak di keluarga besarnya. Wa asara Ibnu Battal ila anna tartiba haitsu la yumkinul birru daf'atan wahid. Ya, Ibnu Battal mengisyaratkan bahwa berbakti tadi itu jika tidak dimungkinkan itu dilakukan sekaligus. Mungkin ya
Misalnya dalam hal kita berinfak, bersedekah, uang kita tidak cukup kalau dibagi ke keseluruhan, ya kan gitu. Maka didahulukan urutan-urutan tadi di dalam kita berbakti atau berbuat baik kepada kerabat-kerabat, ya. Jadi didahulukan berbakti itu pada lingkup yang dia itu sifatnya mahram, ya, didahulukan. Baru yang sifatnya yang tidak mahram, ya, yang sifatnya asobiyah atau sesusuan, atau yang sifatnya majikan, ya, ada hubungan kekeluargaan lain, kan sumal wala itu majikan atau aljar tetangga. Jadi mendahulukan keluarga dalam hal berbakti itu didahulukan daripada tetangga. Jadi kalau ada kerabat kita yang jauh, lalu dia memiliki misalnya adik kita, adik kandung kita, lebih didahulukan dibantu, ya, ketika dia dalam kondisi kesusahan. Nah, itu seperti itu urutannya dalam Islam. Artinya tidak salah kalau kita melihat ada ada pejabat-pejabat, ya kan, ada politisi-politisi dalam menolong masyarakat, mereka mendahulukan keluarga-keluarganya, itu tidak salah secara hukum, ya. Ya, secara hukum tidak salah memang seperti itu. Cuman tentunya juga harus memperhatikan sisi-sisi lain, ya. Ya, jika itu dia ambil dari uang pribadinya, ya. Kalau dia diambilnya dari uang negara, seorang pejabat, itu tentunya tidak boleh, ya. Kalau dia mengambilnya dari uang pribadinya, ya tentunya itu dibenarkan saja dia mendahulukan kerabat-kerabat terdekatnya ketimbang masyarakat. Jadi masyarakat, ya, tidak harus kecewa jika dia memang mendahulukan keluarganya ketimbang tetangga-tetangganya, samping kiri kanannya yang tidak ada hubungannya secara kerabat, secara kekeluargaan, ya. Ini pandangan pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan berbakti kepada orang tua. Wa warada fi ta'dimiz zauji ma akhrajahu Ahmad wan Nasai wa Sahul Hakim, ya, min hadisi Aisyah. Ini juga ada sebuah hadis mendahulukan suami, ya, mendahulukan suami, hadis yang diriwayatkan Ahmad, Nasai dan disahihkan Hakim dari hadis Aisyah. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Ini, ya, manusia mana, manusia apa, manusia siapa, ya, yang paling besar kewajibannya seorang perempuan. Artinya baktinya seorang perempuan, al-marah di sini tentunya istri. Jadi siapa yang lebih besar baktinya? Qala zaujuha, maka Nabi bersabda itu adalah suaminya. Qultu fa'ala rajul, maka Aisyah menjawab, kalau seorang laki-laki, artinya belum berkeluarga, qala ummuhu, ya, maksudnya suami, ya, rajul tadi bisa laki-laki suami yang sudah berkeluarga atau belum. Qala ummuhu, lalu Nabi menjawab itu ibunya. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus menjadi kita sikapi, ya, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ya, kalau bila terjadi kondisi tertentu, misalnya kedua orang tua bercerai, ya, anak mendahulukan berbakti ke siapa? Atau bukan dalam kondisi bercerai pun, ya,
ya seorang anak lebih mengutamakan berbakti kepada ibunya. Ya, tapi tentunya lebih baik berbakti kepada keduanya ya. Jangan dipilah-pilih. Nanti karena itu akan membawa dampak tidak baik juga kepada ayah jika memang ia mengetahui perhatian anaknya kepada ibunya lebih, karena nanti berdampak buruk pada hubungan mereka. Nah, ini juga harus diperhatikan situasionalnya begitu. Maka jika anak ingin berbakti, berbaktilah kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Namun kalau ada kondisi tertentu, idza ta'arodo tadi itu kondisi tertentu, ingin ayah dan ibunya bercerai, berpisah atau berjauhan, maka seorang anak harus berbakti kepada keduanya, cuman porsinya lebih banyak kepada ibunya. Lalu kalau ada kasus tertentu, seorang anak itu punya saudara laki-laki dan punya kakek, lalu dia mendahulukan siapa yang duluan dia berbakti atau dia tolong, maka yang dia tolong duluan itu adalah kakeknya. Lalu jika dalam keluarga besar, siapa yang didahulukan ditolong atau berbakti kepada mereka, maka Ibnu Hajar mengatakan berbaktilah seorang anak itu kepada keluarganya yang hubungannya bersifat mahram ya, yang mahramnya tentunya artinya keluarga yang paling terdekatnya yang punya mahram itu ketimbang yang tidak mahram, ya kan? Memang ada keluarga yang tidak mahram, ada, ya kan? Lalu yang hubungannya asobiyah, ibnul akh misalnya kan, atau yang sesusuan atau baru-baru tetangga. Jadi kalau kita melihat ada pejabat-pejabat publik yang mendahulukan keluarga-keluarganya dalam hal dia menolongnya ketimbang ke tetangga-tetangganya, itu memang secara hukum itu dibolehkan, tapi tentunya dia menggunakan dari uang-uang pribadinya, bukan uang negara ya. Kalau uang negara dia harus mendahulukan membaginya kepada semua masyarakat. Lalu kalau ada kondisi tertentu, seorang perempuan ya, dia berbaktinya itu kepada suaminya didahulukan. Nah, itu pun hadis itu jika kondisinya tidak tertentu, kondisi khusus, tidak dari kondisi khusus. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, wala'alla mithla haza makhsusun bima idza hasala tadarrur liwaidaini fa innahu yuqaddamu haqquhuma ala haqqiz zawj jam'an bainal hadis. Jadi Ibnu Hajar ini lebih saya lihat pandangannya lebih moderat, karena hari-hari ini terdengar ada juga yang terlalu berlebihan. Katanya saya perhatikan pandangan-pandangan orang ya, katanya istri lebih dahulu berbakti kepada orang tuanya ketimbang ayahnya dalam kondisi apapun. Ya, ternyata oleh Ibnu Hajar dia tidak begitu melihatnya. Dia mengkompromikan ya dua hadis itu. Ya, manakala terjadi kondisi-kondisi yang berbahaya ya kepada kedua orang tuanya, maka seorang istri ya lebih mengutamakan berbakti kepada orang tuanya ketimbang ya suaminya. Artinya dari sini ya istri boleh keluar rumah meskipun tidak izin suaminya manakala dia mendengar ada kasus tertentu yang terjadi kepada ayahnya, kepada ibunya, ya kan? Hari ini kan saya lihat menjadi tulisan-tulisan banyak kalangan yang seorang istri tidak boleh keluar rumahnya ya meskipun dia mengetahui bapak ibunya kondisi membutuhkan bantuannya. Ternyata Ibnu Hajar berpikiran ya
berbeda, bahwa beliau mengatakan idza hasalat tadarrur lil walidaini fa innahu yuqaddamu haqqahuma ala haqqiz zauj jam'an bainal hadis. Jadi kalau terjadi kemudaratan atau yang membahayakan kedua orang tuanya, yang mengancam nyawa kedua tuanya, atau mungkin dalam kondisi ya sakarat ya lah gitu, dalam kondisi sakit gitu, maka ya berbakti kepada orang tua suami istri itu lebih diutamakan ketimbang suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat bagi kita semuanya. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Subulus Salam ini, sarah dari Bulughul Maram terkait dengan berbakti kepada orang tua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.